Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 1502104 dan NIC 2302610. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali terkait materi yang telah dijelaskan di TFT 1 CDT ITB 2023, terutama di sesi 2 dan juga sesi 4 sebagai tugas remedial yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Langsung saja terkait materi yang disampaikan di sesi 2 kemarin, kita telah bersama-sama membahas terkait materi personal emotional adjustment. Kenapa memiliki kemampuan untuk personal emotional adjustment ini menjadi sangat penting? Karena dalam kesehariannya kita sebagai manusia tentunya akan menemukan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, terutama untuk mahasiswa tingkat tahun pertama nantinya yang akan berkuliah di Institut Teknologi Bandung, tentunya tantangan-tantangan pun akan mereka hadapi dan tantangan-tantangan tersebut pun akan menjadi suatu suatu kendala yang harus mereka bisa temukan solusinya. Oleh karena itu, personal emotional adjustment ini menjadi sangat penting karena dengan adanya personal emotional adjustment dalam setiap diri individu, maka tiap-tiap individu akan mampu untuk berpikir bagaimana caranya menemukan solusi yang terbaik sesuai dengan permasalahan apa yang mereka hadapi. Sehingga mereka bisa menentukan bagaimana ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mereka bisa berpikir dan menentukan solusi yang tepat terkait tantangan ataupun kendala yang mereka hadapi. Sehingga nantinya harapannya mereka tidak terkendala dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, terutama untuk mahasiswa tingkat 1 yang akan berkuliah di ITB nantinya. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki personal emotional adjustment ini? Yang pertama adalah terkait identifikasi sumber problemnya atau tantangannya itu apa. Terus yang kedua, dampak tentunya apa, mengancam atau tidak. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah memahami kendala kita terhadap situasi tersebut. Nah, ini juga dikenal dengan istilah trikotomi kendali yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, trikotomi kendali ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkar kendali, lingkar pengaruh, dan juga lingkar peduli. Nah, apa yang membedakan ketiga trikotomi kendali ini? Yang pertama adalah lingkar kendali. Di lingkar kendali ini, sepenuhnya kendali dimiliki oleh setiap individu. Misalnya saja pikiran, perasaan, perilaku pribadi, dan juga sifat personal dari tiap-tiap individu, di mana lingkar kendali ini 100% bisa kita kendalikan bagaimana kita berperilaku kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh ini tidak bisa kita kendalikan secara penuh, tetapi bisa kita pengaruhi. Misalnya saja terkait nilai akademik, kesehatan, sikap orang lain ke kita. Contohnya saja sikap orang lain ke kita tidak bisa mengendalikan secara penuh bagaimana orang akan bersikap kepada kita, tetapi kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya dengan kita berbuat baik kepada mereka, bertingkah baik kepada mereka, sopan dan juga santun, maka orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan lebih mudah untuk kita ajak berdiskusi dan lain sebagainya. Sehingga lingkar pengaruh ini memang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tetapi at least ada yang bisa kita pengaruhi, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah lingkar peduli. Hal yang tidak kita bisa pedulikan, tetapi kita tidak punya power untuk mengendalikannya, misalnya cuaca, kebijakan kampus, inflasi, dan lain-lain. Intinya lingkar peduli ini adalah suatu hal yang dimana kita tidak bisa untuk ikut campur terkait hal tersebut. Misalnya saja kebijakan kampus yang memang pejabat-pejabat kampus atau orang-orang penting kampus saja yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan di dalam kampus. Nah, selanjutnya adalah sesi yang keempat nih, di mana kita sudah berdiskusi kemarin di TFT yang pertama terkait social adjustment. Kenapa social adjustment ini menjadi sangat penting untuk dijelaskan kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat pertama terutama, karena berdasarkan salah satu penelitian oleh American College Health Association pada tahun 2017, mahasiswa baru ini memiliki stres yang lebih tinggi karena mahasiswa baru kurang bisa untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan
perkuliahan yang baru bagi mereka. Oleh karena itulah, social adjustment ini menjadi sangat penting dan ketika kita membahas terkait social adjustment, maka fokus kita adalah bagaimana penyesuaian sosial di lingkungan sosial yang harus mahasiswa tingkat 1 miliki nih, teman-teman. Nah, gimana caranya? Langsung aja. Ada beberapa faktor yang menentukan social adjustment ini, teman-teman. Yang pertama adalah tuntutan pendidikan yang lebih baik, berpisah dari keluarga, pengaturan hidup baru, lingkungan sosial yang tidak familiar, serta ada kesempatan baru dan juga kurangnya persiapan. Dan faktor-faktor inilah yang menyebabkan kenapa harus adanya social adjustment yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa baru terutama. Nah, ada lagi salah satu faktor yang lain, yakni adalah top-down phenomenon. Di psikologi, faktor ini seringkali dikaitkan dengan transisi dari sekolah menengah atas ke tahun pertama perkuliahan, khususnya untuk mahasiswa tingkat pertama. Di mana ketika mereka di sekolah menengah atas, mereka waktu itu kelas 12 menjadi senior, mereka berpikir bahwa mereka memiliki wewenang ataupun memiliki power yang lebih dibandingkan siswa-siswa yang berada di bawah mereka, dan ketika mereka masuk ke dunia perkuliahan di tahun pertama, mereka kembali lagi menjadi junior, dan mereka pun harus beradaptasi dengan kondisi yang berbeda ketika mereka di SMA, di kelas 12 terutama, dan ketika mereka menjadi mahasiswa tahun pertama. Dan dari segi relasi pun mereka masih banyak atau masih kuat sekali terkait adanya persaingan dan hubungan yang masih kurang baik dengan dosen, karena juga mereka baru kenal beberapa dosen, dan juga adanya faktor ini juga menyebabkan adanya social anxiety. Dan social anxiety ini ya sedikit bisa mempengaruhi bagaimana kehidupan sosial dari mahasiswa tingkat pertama. Dan apa saja yang mempengaruhi atau berpengaruh dari social anxiety ini kita akan bahas di next berikutnya. Nah, dampak dari social anxiety ini, ketika seorang mahasiswa telah memiliki pikiran bahwa mereka ada kecemasan terkait dunia atau lingkungan sosialnya, maka ini akan berdampak ke partisipasi mereka ke kelas. Mereka jarang datang ke kelas karena mereka malu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka, terus mereka merasa kesepian, dan juga adanya peran dalam kelompok yang semakin berkurang. Karena kembali lagi, karena mereka merasa malu, mereka merasakan insecure dan lain sebagainya, sehingga mereka sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itulah, mahasiswa tingkat pertama ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dunia sosial mereka, terutama dunia sosial yang baru di tahun pertama perkuliahan mereka di kampus. Nah, oleh karena itulah, definisi dari social adjustment ini apabila kita kaitkan dengan konteks kampus adalah bagaimana kecenderungan mahasiswa baru untuk berinteraksi, bagaimana perasaan mahasiswa dengan pengalaman baru, bagaimana mengatasi rasa rindu dengan keluarga yang misalnya saja mahasiswa yang merantau, yang jauh dari keluarga, dan bagaimana membina lingkungan sosial sekitar, dan juga bagaimana mereka bisa mengatur lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi definisi dari social adjustment ini adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku untuk dapat menyesuaikan diri dalam kelompok dan juga lingkungannya, yang ditunjukkan dengan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, serta berinteraksi dengan orang lain dan mampu berpartisipasi secara fisik maupun sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas terkait sesi 2 dan juga sesi 4 ini. Terima kasih, saya Muhammad Rizky Saputra, 155210054 dan NIC 2302610. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.